Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa bil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahu azim. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman, bersama dengannya sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, melalui mimbar khutbah ini khatib mengajak kepada kita semua, khususnya kepada diri khatib sendiri, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Samping itu, marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memberi dua nikmat kepada kita. Yang pertama, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga dengan nikmat kesempatan itu kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Banyak dari saudara kita yang di sana yang mendapatkan nikmat kesehatan tetapi tidak mendapatkan nikmat kesempatan sehingga mereka tidak bisa hadir bersama kita pada hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita mintakan kepada Allah agar selalu tercurah segenap pahalanya buat dunia alam, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, baiklah pada kesempatan kali ini khatib akan mencoba membahas tentang persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, tidak lama lagi, tinggal menunggu beberapa hari lagi kita akan berjumpa yang insyaAllah dengan bulan suci Ramadan. Apabila Allah memberikan umur panjang kepada kita sehingga bulan Ramadan bisa bertemu lagi kepada kita, maka ada hal yang harus kita persiapkan. Ketika Allah memberikan kita umur panjang, di situ kita memanfaatkan ilmu umur yang panjang itu untuk kegiatan amaliah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Hadirin sekalian, patutlah kiranya ketika kita hendak menyambut bulan suci Ramadan ini mempersiapkan diri kita semata mungkin agar bulan suci Ramadan ini bisa menjadi sesuatu yang bermakna, bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk kita semua. Karena bulan suci Ramadan ini adalah termasuk bulan tarbiyah, bulan madrasah, dan bulan ujian. Kita belajar di bulan suci Ramadan ini, kita mengalami pengalaman di bulan suci Ramadan, dan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Maka hal yang pertama yang harus kita persiapkan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, hablum minallah. Namun tidak cukup sampai di situ saja kaum muslimin. Kita harus hablum minannas. Maka ketika kita bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah secara lisan, meninggalkan semua maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah, maka pada kesempatan kali ini juga kaum muslimin kita saling memaafkan pada sesama umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di dalam ayat ini, di saat orang-orang beriman, baik itu imannya masih goyah atau imannya sudah agak mantap atau imannya sudah luar biasa agak mantap, karena manusia itu senantiasa mengalami atau merasakan kekhilafan, baik itu kepada Allah ataupun sesama manusia. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita disuruh taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, yaitu tidak akan mengulangi lagi kemaksiatan yang pernah kita lakukan, tidak akan mengulangi lagi kejahatan yang pernah kita lakukan, dan kita senantiasa berusaha untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senantiasa cinta kepada orang-orang yang mau bertobat. Seberapa besar dosanya, seberapa banyak maksiatnya, ketika mereka mau bertobat kepada Allah, maka cinta Allah itu saat itu akan diberikan kepada mereka. Maka tidak ada halangan lagi bagi kita kaum muslimin untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar setiap saat, setiap detik, setiap hari, bahkan semua aktivitas kita terkadang kita melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kemaksiatan yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita senantiasa bersiap diri untuk bertobat kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka ketika kita berbicara tentang taubat, kapan kita mau bertobat? Apakah menunggu usia kita tua? Apakah menunggu jabatan kita tinggi? Apakah menunggu mapan ekonominya? Ataukah apalagi kaum muslimin yang kita tunggu sehingga kita akan benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Ternyata Allah menyuruh kita bergegas, bersegera, kapanpun, secepatnya kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita senantiasa disuruh cepat-cepat meminta ampun kepada Allah, sehingga kita mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah yang luasnya itu seluas langit dan bumi, yang semuanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah iman. Ketika iman kita ini goyah, kita bingung. Kita bingung mau pilih pekerjaan atau mau pilih puasa, mau pilih aktivitas kita sehari-hari atau pilih puasa.
mau pilih anak lebaran pakai baju baru atau pilih puasa. Ini semuanya akan menghantui kita. Ini semuanya akan memayai kita. Ketika iman itu tipis, maka puasa kita akan tergadaikan. Maka Ramadan kita senantiasa akan tergadaikan. Padahal yang intinya itu bukan baju barunya. Padahal yang intinya itu bukan hari rayanya. Tapi yang intinya adalah bagaimana kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, persiapan yang mesti kita lakukan adalah meningkatkan pemahaman tentang amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Ada fikih Ramadan, ada amalia yang disunatkan di bulan suci Ramadan, dan ada beberapa aktivitas diperbolehkan di bulan suci Ramadan, atau ada aktivitas yang dilarang di siang Ramadan. Ini adalah kajian fikih, ini adalah kajian keilmuan tentang bulan suci Ramadan, yang mana kita perlu mengalinya, yang mana kita perlu mempelajarinya serta mendalaminya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang keempat, mempersiapkan manajemen amal. Jadi dalam kehidupan kita senantiasa ada agenda, senantiasa ada jadwal, senantiasa ada schedule. Maka seseorang ketika aktivitasnya tidak terjadwal, maka dimungkinkan aktivitasnya tidak menentu. Barang siapa yang aktivitasnya tidak ada target, tidak ada sesuatu yang dia tuju atau sesuatu yang dia capai, maka hasilnya tidak akan maksimal. Maka di sini ditentukan sebuah manajemen dalam beramal di bulan suci Ramadan. Apakah kita punya target untuk menghatamkan Al-Quran satu kali? Apakah kita punya target untuk bersedekah setiap hari? Atau amalan yang lainnya sehingga di bulan suci Ramadan ini benar-benar maksimal, bisa kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Jangan sampai nantinya terbalik, nantinya bulan suci Ramadan ini kita jadikan bulan yang sia-sia begitu saja. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang kelima, tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan rezeki yang halal dan baik. Banyak rezeki yang halal, tapi kalau kita dapatkan dengan cara yang tidak baik, maka berubah menjadi tidak halal. Sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, tidak pandang itu derajat, tidak pandang itu pangkat, tidak pandang itu usia. Rupanya semua manusia diperintahkan untuk memakan sesuatu yang ada di bumi ini dengan cara yang halal dan baik. Halal jenisnya, baik cara mendapatkannya. Ini sangatlah penting. Jangan sampai kita menghalalkan semuanya yang Allah larang dan menghalalkan yang lainnya. Tentu ini akan berbahaya bagi kehidupan kita, berbahaya bagi amalan kita di bulan suci Ramadan ini. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa mempersiapkan 11 bulan yang sudah kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan termasuk rezeki yang halal sehingga amalan di bulan suci Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita berdoa mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini, sehingga bulan suci Ramadan ini bisa menjadi bulan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk meningkatkan amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian perbasikan khatib pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.